3P2 Amol dengan HAMIL 34 minggu dengan riwayat BC. Kita langsung dorong ya. Sekarang udah di ini ya, di bidanan ya. Saat ini nanti kita lakukan tindakan di sini ya Bu ya. Ya Bu. Bidan media ini Ya, pasien dengan G3P20 hamil 34 minggu dengan PPI dan tadi di sana tensi tinggi. Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Widya. Ibu dengan ibu siapa? Ibu Nita, Ibu Nita. Hamil anak berapa ini ibu? anak ketiga Bu Bidan. 3 ya. Usia hamilnya berapa? Ini udah bulan ya? Belum, masih 34 minggu. Masih belum cukup bulan ya. Anak ke-1 keduanya normal ibu? Anak ke-1 normal, yang kedua sesar. Cesaria kenapa? Darah Waktu itu tinggi, ya? waktu Darah itu. tinggi. Anak kedua juga ini darah tinggi ya? Iya. Ibu konsumsi obat darah tinggi? Enggak. Nah, nanti untuk kedepannya ibu harus konsumsi ya, biar tidak membahayakan ibu dan bayinya. Sekarang ibu ada keluhan? Ada pusing, perutnya mules, Ada mual muntah? ada mual, Dari ulu hati? iya nyeri Ada. udah. Ini kaki bengkaknya dari kapan bu? Udah 1 minggu ini. 1 minggu. Biasanya kabur. Pandangannya apa? Iya, Gimana? kurang jelas, kabur gitu. Oke ibu, bapak saya izin untuk pasang oksigen ya ke ibunya ya, untuk biar nafasnya agak lebih lega ya. Ya. Ya maaf ya bu. Ya. Oke, bidan hari minta tolong cek tensi dan palpasi serta pemeriksaan dalam. Segini kerasa ibu? Iya, terasa. Iya. Ibu nggak usah khawatir ya, yang mana ya? Tensi dulu ya Bu. Ibu maaf ya, ibu dengerin di jantung bayinya dulu ya bu. Tarik nafas ya bu. Tensinya, tensinya 31. Tuh, DJJ-nya 140 kali per menit ya. Tensinya 170 per 100, SPO2-nya 99 ya. Siapkan pasang infus bidan Erlin. Oke, bidan nenek. Kita tolong antarkan hasilnya Oh iya. dan panggil dokter ya bidan nenek. Izin konsul kan pasien konek dengan G3P20 hamil 34 minggu dengan PPI dan PEB. Pasien tensinya 170 per 100 dokter ya, dengan nadi 103, RR-nya 25, SPO2-nya 97. Saat ini sedang ada di konek dan mohon untuk dikonsulkan ke spesialis vaksin. Dokter, ini ada pasien baru, Nyonya Nita tadi D3P20 hamil 34 minggu dengan PPI dan tensinya tadi tekanan darahnya tinggi ya dok, 170 per 110, kita curiga parah prevalensi berat. Soalnya pasiennya juga mengeluh mual, pusing dan ada nyeri otak. Dokter Abdul, tadi barusan dari lab menyimpulkan bahwa hasil proteinnya positif 3. Oh, rekam sih. Nggak Iya. baik, silakan dilakukan aja protap ya, Mas. Oke, tim. Saya di sini kebetulan sebagai tim merah dan Bidan Erli sebagai tim kuning. Persiapan alat dan obat dan Bidan Neneng sebagai tim hijau. Konsultasi, dokumentasi serta membantu tim kuning. Tadi pasiennya dengan Nyonya Nita G3P20 sampai 34 minggu dengan PEB. Pasien di tensi 170 per 100. Gimana Bidan Erli tim kuning? Kuning sudah siap, alat dan obat sudah siap. Tim hijau? Kita di sini memakai screening MEOS. Di sini didapat nilai MEOS 8. Nilai 8 ini masuk dalam resiko tinggi dan kita melakukan pemantauan setiap 5 menit. Kemudian untuk plotnya ditemukan di sini dalam kategori bahaya. Kenapa? Karena tensinya tadi disebutkan bahwa 170 per 100, kemudian untuk labnya positif 3.
Selanjutnya untuk screening HPP dan resusitasi. Untuk screening admisi resusitasi di sini ditemukan dengan kategori tinggi karena masuk ke PEB. Dan untuk screening admisi untuk persalinan di sini resiko tinggi karena apa, ada riwayat SC dan usia gestasinya memang kurang dari 37 minggu. Begitu kita menggunakan PEB karena usia gestasi di sini ibu usia kandungnya kurang dari 37 minggu. Semuanya sudah keluar obat dan semuanya sudah siap. Marilah kita berdoa semoga kita diberi kelancaran. Sudah selesai. Cuci tangan dulu ya. Nah, jadi dari hasil keluhan pasien, pemeriksaan, juga hasil pemeriksaan tunjang ya. Jadi ibu ini mengalami preeklamsi. Ini penyakit pada kehamilan ya, pada kehamilan beresiko untuk kejang. Jadi nanti akan ada tindakan, obat yang akan kita masukkan ya. Ada obat yang dimasukin melalui suntik dan melalui infus. Obat ini nanti akan kita observasi lagi karena selama pemberian itu ada resiko-resiko yang perlu diawasi seperti itu. Obat ini perlu dimasukkan untuk mencegah kejang yang paling utama seperti itu ya. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, yang terbaik aja Pak. Saya. Kita siapkan ya Pak ya. Minum obat nifedipin dulu ya. DC terpasang, urin 200 cc ya. MDS 4 gram. 4 gram ya, Ya, ya. 20% ya itu ya. Bapak, Ibu, izin ya saya masukin obatnya. Nanti efeknya agak panas, makanya saya masukinnya pelan-pelan ya. Ibu sambil berdoa ya. Ya, tarik nafas ya Bu ya. Bidan Eli sudah siapkan yang dosis 6 gramnya dalam RL? Sudah siap. 6 gram 28 ppm ya. Bapak, Ibu, ini obat anti kejangnya sudah saya masukkan ke dalam cairan sini. Tadi kan sudah ada yang saya berikan lewat suntikannya. Ini obat anti kejangnya di dalam sini. Jadi ini nanti habisnya dalam waktu 6 jam ya. Gitu. Dipasang ya, Ibu Bapak. Tolong, tolong. Dokter, Ya. pasiennya kejang dong. Dokter Abdul, pasien kejang. Waduh, kejang. Tolong minta udara, kita bebaskan jalan nafas. Terima kasih Kak. Ya, tenang ya Pak. Bidan Eli siapkan MGS 4 20%. Tolong dok. Dan Bidan Eli Restoran terpasang ya. Restoran MGS terpasang. sampahnya 2 gram. Silakan dimasukkan. Pak. Baik dok. Bapak, izin ya saya masukin obat anti kejang lagi ya. Iya Bu. Silakan Bu. Sudah dok, sudah masuk 2 gram dok. Alhamdulillah, kejang sepertinya berkurang ini ya. Sudah tenang. Silakan kita observasi. Monitor terpasang. Oke, Bidan Neneng temani Dokter Abdul untuk konsul DPJP ya. Assalamualaikum dokter. Selamat siang, izin dok, saya dengan Dr. Abdul, dokter jaga bonek hari ini dok. Izin lapor satu pasien dok, atas nama Ibu Nita, lahir 19 Februari 1989 dokter. Ini pasien datang dengan pandangan kabur, mual, dan juga nyeri ulah hati dok. Menurut pasien memiliki riwayat hipertensi namun tidak rutin minum obat dok, dan saat kehamilan juga hipertensi dok. Lalu dilakukan pada pemeriksaan tekanan darah di sini 170/120 dokter. Pemeriksaan haid utuh didapatkan edem pada kedua ekstremitas bawah dok. Dilakukan refleks patella positif dan juga dari hasil pemeriksaan urin didapatkan proteinuria +3 dokter. Saat observasi sudah diberikan protap PEB dok, dan namun pasien sempat mengalami kejang dan juga telah diberikan penanganan kejang pasien dokter. Mohon advice terus selanjutnya dok. Baik dok. Baik dok, siap. Izin saya konfirmasi lagi dok. Berarti untuk selanjutnya ini persiapan untuk SC Cito, lalu persiapan ICU, laporan anestesi dan pemasangan IUD ya dok. Baik, siap dokter. Baik, makasih dok. Assalamualaikum. Assalamualaikum dok. Izin dok, saya dengan Dr. Abdul dok. Izin lapor, ada pasien dari Bonek dok. Ini pasien dengan G3P2A0 dengan eklamsi dokter. Dari Dr. Opjin, rencana untuk SC Cito dok. Baik, anestesi disiapkan ya dok. Terima kasih dokter. Bidan dia pada instruksi dari DPJP ini pasien kita rencanakan SC Cito ya. Untuk persiapan anestesinya juga sudah saya sampaikan gitu. Baik Pak, jadi pasien ini ya tadi sempat kejang, kita sudah laporkan juga dengan dokter spesialisnya. Ini direncanakan untuk operasi sesar segera. Tujuannya untuk menyelamatkan bayi dan ibunya seperti itu. Untuk kondisi seperti ini karena kehamilannya juga masih muda, ada resiko untuk bayinya kecil Pak. Dan apabila memang kecil nanti kita siapkan ruang khusus untuk bayinya. Seperti itu. Baik, selain itu juga Pak, nanti saat setelah operasi gitu ya, Ibu akan kita rencanakan pemasangan IUD untuk menjarakkan kehamilan. Karena kan habis operasi itu rahimnya masih rapuh, jadi kita perlu jarakkan kehamilan seperti itu. Juga nanti bayinya jika memang perlu ruang khusus, saya perlu informasikan juga
karena dalam pengawasan itu bisa saja sewaktu-waktu terjadi kemungkinan paling buruk dari henti nafas hingga meninggal dunia. Nanti saat apabila itu terjadi akan ada tindakan-tindakan khusus yang dilakukan untuk penyelamatan untuk pasien seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Pak? Baik, kita usahakan ya Pak ya. Baik, ini dia. Iya, Dok. Ini berhubung kami minat 34.000, mohon disiapkan ya untuk tim konsultasinya untuk persiapan apabila memang dibutuhkan. Oke, siap dokter. Nanti kita hubungi tim aktivasi resusitasi neonatus. Baik, terima kasih. Ya, disiapkan ya dok. Perkenalkan, saya Bidan Erli. Saya akan edukasi tentang KB. Kan soalnya ibunya ini kan udah anak ketiga. Terus udah operasi 2 kali, tensinya tinggi. Jadi KB yang bagus buat ibunya, istrinya nanti yaitu KB IUD Kak. Sebenarnya ada 2, KB mantap dan KB IUD. Tapi KB mantap itu karena istrinya kan masih muda 35 tahun Pak. Jadi kita anjurkan dan dokter juga menganjurkan tadi pakai spiral Pak. Spiral itu yang dimasukin di dalam rahim Pak. Nanti setelah disesar bayinya keluar, plasentanya juga keluar, IUD-nya tuh dimasukin Pak nanti ya. Nah IUD-nya tuh seperti ini Pak nanti Pak. Cuma yang ini aja nih, yang sampai sini aja dimasukin ke dalam rahimnya. Nanti biasanya kalau misalnya udah pas habis rawat nanti kan seminggu kontrol, nanti dicek sama dokternya apakah posisinya bagus atau gimana. Ini jangkanya selama 5 tahun Pak. Jadi ini selama 5 tahun ya Bu ya. Nanti ibu selama 5 tahun nggak usah KB. Tapi kalau misalnya mau punya anak lagi sebelum 5 tahun, ini bisa dilepas nantinya. Nanti dilepasnya bisa di bidan, bisa di puskesmas. Kalau nggak ke rumah sakit juga nggak apa-apa. Jadi gitu ya Pak ya. Gimana? Bapak sama Ibu setuju nggak untuk dipasang KB IUD atau spiral? Setuju aja saya. Ya, Bagaimana yang Bapak, terkait Bu. Gimana? Setuju, Bu? Setuju, Oh, ya udah. Ini demi kesehatan Ibu juga ya, Bu ya. Ya. Bapak setujuin ya. Setuju. Yuk nulis pernyataan dulu ya, Pak ya. Sini ya. Yuk. Bapak, bismillah ya, kita ke ruang operasi ya. Saya temenin ibu, bismillah ya. Ya, yang tenang ibu ya. Oke tim, alhamdulillah tadi kita sudah melakukan penanganan pasca pengelolaan preeklamsi. Kira-kira ada masukan dari tim kuning? Ini alhamdulillah tadi alat sudah terpasang semua dan kelengkapannya sudah lengkap. Dari tim hijau? Baik dan media dari tim hijau semuanya sudah dilengkapi, baik itu dari form edukasi terkait dengan memang pasien usia edukasi kurang dari 37 minggu, resiko bayi kecil, kemudian untuk sia-sianya sudah dipersiapkan. Oke, alhamdulillah tim pengelolaan preeklamsi pada Nyonya Nita berjalan dengan baik. Semoga ibu dan bayinya selamat, lancar, dan kita semoga semakin ke depannya semakin kompak dan solid. Terima kasih.